adik-adik, perkenalkan nama kakak Sri Rahayu. Senang rasanya bisa berjumpa dengan adik-adik di sini. Adik-adik apa kabarnya? Sehat kan? Nah, di sini kakak akan membawakan sebuah cerita. Nah, adik-adik udah ada yang tahu belum cerita apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, hari ini kakak akan bercerita tentang Pulau Sikantan. Nah, apa ya kira-kira cerita Pulau Sikantan ini? Halo adik-adik, salam kenal ya. Perkenalkan nama kakak Yulia Putri Handayani dan teman kakak. Halo, nama saya Diki Ramadan. Pada zaman dahulu, tepatnya di tepi sungai Labuhan Batu di Provinsi Sumatera Utara, hiduplah seorang nenek-nenek yang sudah renta. Nenek ini hidup bersama seorang anaknya yang bernama Sikantan. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Nah, ibu Sikantan bersusah payah untuk menghidupi kebutuhan mereka berdua. Ibunya bekerja keras siang dan malam demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Ibunya sangat beruntung sekali memiliki anak seperti Sikantan, karena Sikantan memiliki kepribadian yang sangat rajin, tekun, dan bijaksana. Tepatnya di suatu malam, ibu Sikantan bermimpi. Ibunya bermimpi berjumpa dengan seorang kakek-kakek. Dan kakek itu memerintahkan untuk menggali suatu tempat yang berada di suatu hutan. Nah, pagi-pagi pun telah tiba. Akhirnya, ibu Sikantan menceritakan mimpinya tersebut kepada Sikantan. Nak, tadi malam ibu bermimpi ditemui oleh seorang kakek-kakek tua yang menyuruh ibu untuk menggali tanah yang ada di dalam hutan, nak. Wah, itu mimpi yang bagus, Ibu. Ibu ingat tidak di mana letak tempat itu? Mungkin ini rencana Tuhan untuk merubah keadaan hidup kita, Ibu. Keesokan harinya, Sikantan dan ibu pergi ke suatu hutan. Mereka membawa sebuah linggis dan ibu Sikantan mengingat-ingat tempat yang ada di dalam mimpinya tersebut. Nah, ini tempatnya, nak, sama persis yang ada di dalam mimpi ibu. Benarkah, Ibu? Ini tempat yang dimaksud oleh kakek-kakek itu, Ibu? Benar, nak. Baiklah, Ibu. Semoga tempat ini benar. Sikantan pun lalu menggali tanah tersebut sampai 2 kaki. Lalu Sikantan menemukan sebuah benda panjang yang dibungkus dengan kain putih dan lusuh. Tanpa berbasa-basi lagi, Sikantan pun langsung mengambil benda tersebut dan mengangkatnya keluar, dan dia terkejut bahwa benda tersebut merupakan tongkat emas yang berhiaskan permata. Ibu, lihat apa yang aku dapat. Ya Allah, apa itu, nak? Mungkin ini takdir Tuhan untuk mengubah nasib kita. Ibu berniat untuk menjual tongkat emas itu, nak. Bagaimana menurutmu, nak? Ide bagus itu, Bu. Tapi kan di pulau ini tidak ada orang yang mampu untuk membeli barang seberharga itu, Bu. Benar juga ya, nak. Bagaimana kalau kita jual ke pulau lain? Boleh, Bu. Jaga diri baik-baik, Bu. Aku setelah menjual barang ini, aku akan pulang untuk menemani Ibu. Iya, nak. Cepat kembali, anakku. Baik, Ibu. Setelah itu, berangkatlah Sikantan menuju Sungai Barumun ke Laut Lepas. Keesokan harinya, Sikantan pun pamit kepada ibunya untuk pergi menjual tongkat tersebut dan seterusnya pergi ke Malaka. Berhari-hari Sikantan terombang-ambing oleh gelombang air laut. Namun, dia tidak pernah putus asa. Dia yakin bahwa tongkat ini dapat merubah nasibnya bersama ibunya menjadi lebih baik lagi. Tibanya di Malaka, dia langsung menawarkan kepada seluruh
pedagang yang ada di Malaka. Namun, tak satu orang pun yang sanggup membeli tongkat tersebut karena harganya yang cukup mahal. Dan akhirnya si Kantan pun berniat untuk pergi ke kampung halamannya tanpa membawa hasil. Namun, di dalam perjalanan ingin kembali ke kampung halaman, dia bertemu kepada Hulu Balang yang berada di kota Malaka tersebut. Hai anak muda, benda apa yang kamu bawa itu? Tongkat emas tuanku. Coba kamu tawarkan kepada raja kami. Mana tahu dia berminat untuk membeli tongkatmu itu, anak muda. Si Kantan pun menerima tawaran tersebut. Lalu para Hulu Balang membawa si Kantan untuk bertemu kepada raja. Lalu para Hulu Balang menceritakan kalau pria miskin ini ingin menjual barang berharganya kepada sang raja. Kemudian sang raja pun mengamati tongkat tersebut. Wah, bagus sekali benda ini. Wahai anak muda, tongkat emas ini sangat bagus. Tetapi aku tidak ingin membayarnya dengan uang. Apakah engkau mau tinggal di istanaku dan menjadi menantuku? Ampun Baginda, jika itu keinginan Baginda, hamba menerima penawaran Baginda. Seminggu kemudian, si Kantan pun langsung dinikahkan oleh putri raja yang sangat cantik jelita. Pesta pernikahan mereka diselenggarakan dengan semewah-mewahnya. Dan saat itulah si Kantan resmi menjadi anggota istana tersebut. Kehidupan yang serba mewah tersebut membuat si Kantan lupa bahwa dia memiliki seorang ibu yang hidup sendirian di kampung halamannya. Padahal istrinya ingin sekali melihat ibu mertuanya yang berada di kampung, dan ia selalu mendesak suaminya untuk diajak menemui kampung halaman dan sang ibu. Mula-mula si Kantan enggan mengabulkan permintaan sang istri. Namun setelah didesak oleh sang istri, akhirnya dia mengabulkan permintaan sang istri setelah disetujui oleh Baginda Raja. Kanda, kapan Kanda membawa Dinda ke kampung untuk menjumpai ibu Kanda? Baiklah Dinda, besok pagi kita akan berangkat. Dengan menggunakan kapalnya yang mewah, si Kantan dan istri beserta puluhan prajuritnya berangkat menuju Pulau Sumatera. Setelah berhari-hari mengarungi Selat Malaka, akhirnya kapal si Kantan berlabuh di kota kecil yang terletak di muara Sungai Barumun, Labuhan Bili. Penduduk setempat begitu heran dan terkejut ketika melihat kapal yang begitu mewah. Para penduduk pun langsung berdatangan ke pelabuhan tersebut untuk melihat siapa yang berada di dalam kapal tersebut. Wah, lihat itu, megah sekali kapalnya. Hai, lihat itu. Bukankah itu si Kantan? Benar, itu adalah si Kantan. Maka tersiarlah kabar bahwa si Kantan telah menjadi anak yang kaya raya. Kabar tersebut telah terdengar di telinga sang ibu, dan akhirnya sang ibu pun memutuskan untuk datang ke pelabuhan tersebut setelah tidak berjumpa kepada anaknya bertahun-tahun. Dengan menggunakan kapal, janda itu pun langsung menuju ke Pulau Barumun untuk menemui anak sematawayangnya itu. Dengan sisa tenaganya, sang ibu pun sekuat tenaga menggayuh kapal hingga sampai ke pelabuhan. Saat kapal sang ibu sudah dekat kepada kapal yang mewah tersebut, sang ibu pun langsung memanggil anaknya. Kanta, Kanta, anak aku. Suara siapa itu, Kanda? Ah, itu hanya suara orang tua renta. Kanta, anak aku. Ini ibumu, nak.
Jawab si Kantan pura-pura tidak peduli. Walau sebenarnya ia sangat mengenali suara tersebut bahwa itu adalah suara sang ibu. Padahal niat dia tidak ingin memperkenalkan sang ibu kepada istrinya, sebab ia malu saat melihat sang ibu sudah tua renta. Kanta, anak aku ini ibumu, nak, yang kau tinggalkan bertahun-tahun. Hei, wanita tua, enak saja kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak mempunyai ibu yang berpenampilan compang-camping sepertimu. Tenang Kanda, siapa tahu itu benar ibumu. Pengawal, usir dia. Setelah beberapa pengawal memerintahkan untuk mengusir ibu tersebut, dan si Kantan memerintahkan beberapa pengawal untuk memutar balik kapalnya menuju ke Selat Malaka. Sementara itu, perempuan tua itu seperti merasa disambar petir ketika melihat anak sematawayangnya memperlakukan ibunya seperti demikian. Dengan sekuat tenaganya dan sisa tenaganya, sang ibu pun kembali mendayung kapalnya menuju ke kampung halamannya. Dengan perasaan yang sangat hancur, dia tidak menyangka telah diusir oleh anak sematawayangnya. Dengan derayan air mata, ia pun kembali ke gubuk dan berdoa, Ya Tuhan, ampuni telah mendurhakai aku, ibunya yang telah melahirkannya dan membesarkannya. Berilah ia pelajaran agar dia menjadi anak yang tahu berbakti kepada orang tua. Baru saja ucapan itu lepas dari mulut sang ibu, petir pun menyambar-nyambar. Dor, dor. Berapa lama pun air sungai Barumun begitu banyak datang dan menggulung-gulung kapal si Kantan dan beberapa kali menghantam kapal si Kantan. Tak berapa lama pun kapal si Kantan tenggelam di dasar sungai Barumun. Tak lama kapal pun tenggelam dan beberapa pengawal tidak dapat menyelamatkan diri, begitu juga si Kantan dan istrinya. Setelah kapal tenggelam, akhirnya laut pun menjadi tenang. Lalu beberapa hari kemudian muncullah pulau kecil di tengah-tengah Pulau Barumun, tepatnya di tengah-tengah Sungai Barumun dan berhadapan dengan Labuhan Bili. Lalu tempat itu pun kemudian diberi nama oleh masyarakat tersebut dengan Pulau Si Kantan. Nah, bagaimana adik-adik cerita kakak tadi? Jadi, dari cerita ini kita bisa dapat ambil pelajaran di dalamnya bahwasannya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena orang tua sudah melahirkan kita, membesarkan kita sehingga bisa seperti sekarang ini. Walau sebanyak apapun harta yang kita punya, tetap orang tua lah yang harus kita hormati dan kita sayangi. Nah, mungkin sekian dulu cerita dari kakak. Lain waktu